Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kembali kita boleh bersekutu, sekalipun dari rumah masing-masing, tapi dengan hati yang merindukan akan Tuhan. Saya yakin dan percaya hadirat Tuhan dinyatakan di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada saat sore hari ini. Oleh sebab itu mari sama-sama kita akan bawa hati kita, jiwa kita, roh kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia, Allah yang telah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang kami memuji Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu. Oh Yesus, Kau mulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang kami puji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, Jesus. Allah Bapa kami yang berdalam surga, kami kembali menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu, buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini kembali kami boleh memuji besarkan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau satukan hati kami,
seluruh jemaat yang ada dengan pelayanan Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan kami boleh memuji besarkan nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu. Syukur terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu ya Tuhan. Ibadah pujian pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar sore hari ini kita mau memuji-muji Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk terima segala pujian. Tak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau kami berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Amin. Mari sama-sama umat Tuhan kita bersorak bagi Dia. Kita berkatakan, oh tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Oh denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah kami ragukan akan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau yang pegang seluruh hidup kami. Oh tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya bersama dengan Yesus kita mau jalani setiap hidup kita. Amin. Sebab Dia Yesus yang menuntun hidup kita. Dan Dia Yesus yang menjadi sobat kita Haleluya. yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Dia selalu menghibur setiap hidup kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Oh tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah
katakan satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, oh nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Puji Tuhan, hanya Yesus yang menjadi penolong kita yang setia. Amin. Dan biarlah firman Tuhan yang saat sore ini kita akan dengar boleh memberkati setiap kehidupan kita, menolong setiap kehidupan kita. Percayalah bahwa Yesus akan menjadi penolong yang setia dalam setiap hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan menikmati kembali pemberitaan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap iman masing-masing anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus. Kau sediakan telinga-telinga kami untuk mendengarkan, tidak terlewatkan sedikit pun firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan Yesus untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus sertai hamba-Mu dengan penuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berbicara pada kami. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila firman ini menghidupkan kami, menumbuhkan harapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena di hari-hari terakhir, hari-hari yang begitu berat Tuhan Yesus, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tapi kami yakin, kami akan bertumbuh menjadi kuat oleh karena firman Allah yang kami dengar. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Emmanuel Family. Hai Sobat Muda, hari Sabtu ada ibadah youth pukul 5 sore di Zoom Meeting. Hari Minggu ada ibadah Raya 1 di Gereja Bless Emmanuel Family. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Family pukul setengah 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas kinerja diadakan di Zoom Meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Family pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Ibu Alin Rusli tanggal 28 Maret, Bapak Endi Sitorus tanggal 30 Maret, Ibu Reza Nita tanggal 30 Maret, Saudara Raymond Sitorus tanggal 30 Maret, Ibu Sumini tanggal 31 Maret, Saudara Evan Mardianto tanggal 31 Maret, Bapak Supriyadi tanggal 1 April, Bapak Yakub Unadi tanggal 3 April, Ibu Eni tanggal 3 April, Bapak Anton Udayanto tanggal 3 April. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada ke-10 kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat masa yang ingin hadiahkan, saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-13. Demikian kata firman Allah, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur saat sore hari ini dimanapun kita berada. Kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dia akan melawat setiap ibadah kita. Puji nama Tuhan. Renungan pada saat sore hari ini saya berikan tema tentang kuasa perkataan. Mari kita buka dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat ketiga.
Firman Tuhan berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Puji nama Tuhan. Ini merupakan mazmur dari Daud. Daud sadar bahwa dia tidak bisa mengendalikan setiap perkataannya seorang diri. Oleh karena itu dia berkata kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan untuk selalu mengawasi mulutnya dan selalu berjaga pada pintu bibirnya. Kita tahu bersama, berkomunikasi atau berbicara adalah sarana bagi kita untuk menjalin hubungan dengan sesama kita. Oleh sebab itu, setiap kata-kata yang kita keluarkan harus benar-benar kita jaga. Supaya apa? Supaya setiap perkataan yang kita keluarkan kepada sesama kita adalah perkataan yang menyenangkan, bukan perkataan yang melukai hati atau perkataan yang membuat orang lain menjadi marah. Dan untuk berkata-kata kita membutuhkan panca indera kita, yaitu lidah. Apa kata firman Tuhan tentang lidah? Mari kita buka dalam Yakobus 3 ayat yang kelima. Yakobus 3 ayat yang kelima. Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Firman Tuhan berkata bahwa lidah itu merupakan salah satu anggota terkecil dari tubuh. Kita berbicara menggunakan lidah kita. Kalau orang tidak punya lidah, otomatis dia tidak bisa bicara. Jadi lidah ini yang membantu kita untuk bisa berbicara. Dan firman Tuhan berkata, lidah merupakan salah satu anggota kecil dari tubuh, tapi bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah ini diibaratkan seperti api yang kecil yang bisa membakar sebuah hutan, suatu hutan yang besar. Kalau kita tidak bisa menjaga setiap perkataan kita, maka yang tadi saya katakan, perkataan kita bukanlah perkataan yang menjadi berkat, bukanlah perkataan yang sedap didengar, melainkan perkataan-perkataan yang membuat orang menjadi sakit hati, membuat orang menjadi marah. Tak heran akhir-akhir ini banyak sekali perselisihan terjadi, banyak sekali pertengkaran terjadi, hanya karena apa? Karena perkataan yang tidak bisa dijaga, hanya karena kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut seseorang kepada orang lain, yang membuat orang menjadi tersinggung, sehingga akhirnya menimbulkan suatu pertengkaran, perselisihan, bahkan kekacauan yang besar hanya karena salah berkata-kata. Oleh karena itu kita wajib untuk menjaga setiap perkataan kita. Mengapa? Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita, Tuhan memberikan kita lidah. Tujuan Tuhan memberikan kita lidah sehingga kita bisa berkata-kata adalah supaya kita menggunakan lidah kita, menggunakan setiap kata-kata kita untuk memuji Tuhan. Untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bisa membangun iman sesama kita. Ini tujuan Tuhan. Tuhan tidak punya tujuan supaya kita mengeluarkan kata-kata yang jelek, Tuhan tidak punya tujuan supaya kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak. Tapi Tuhan ingin kita menggunakan lidah kita untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa membangun semangat, yang bisa memberikan motivasi bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang sudah putus asa. Itu tujuan Tuhan. Bahkan lebih lanjut di dalam Amsal 13 ayat yang ketiga. Amsal 13 ayat yang ketiga dikatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita bisa menjaga mulut kita, atau kalau kita bisa menjaga setiap perkataan kita, itu sama dengan kita memelihara nyawa kita. Artinya hidup kita bisa menjadi berkat. Tapi siapa yang lebar bibir, atau artinya siapa yang suka mengucapkan kata-kata yang sembrono, mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang bisa melukai perasaan orang lain, akan mendapatkan kebinasaan. Orang yang tidak bisa menjaga perkataannya akan menemui kebinasaan, hanya menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Ada beberapa hal pertimbangan sebelum kita berkata-kata. Yang pertama, benarkah? Sekarang banyak sekali kabar-kabar hoax yang tersebar. Dan orang begitu mudah percaya dengan kabar-kabar bohong. Sehingga mereka mengatakan perkataan-perkataan yang tidak benar dengan faktanya. Sehingga membuat orang yang mendengar itu menjadi tersinggung. Atau orang yang mendengar menjadi bingung.
dengan perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang. Oleh karena itu sebelum kita berkata-kata, kita harus lihat dulu apakah perkataan kita ini sudah benar atau tidak. Jangan sampai kita mengucapkan kabar-kabar bohong. Jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Itu artinya sama dengan kita memfitnah. Tapi biarlah setiap perkataan yang kita kuatkan itu kita cross check dulu apakah sudah benar. Yang kedua, pantaskah? Apakah pantas kita menguatkan kata-kata ini kepada sesama kita? Kalau kita rasa, aduh sudah tidak pantas ya saya mengucapkan kata-kata ini kepada si A atau si B, sudah kita tidak usah berkata-kata. Jangan sampai perkataan kita itu melukai perasaan orang lain. Yang ketiga, pentingkah? Ada banyak hal-hal yang tidak penting yang sebaiknya tidak perlu kita katakan. Sekarang ini banyak sekali yang tidak penting-penting tapi malah akan menjadi semakin besar, semakin booming. Karena apa? Karena dibumbui dengan hal-hal yang bohong. Dibumbui dengan kabar-kabar yang bohong. Sehingga hal-hal yang tidak penting itu bisa menjadi trending, bisa menjadi hal yang penting. Seakan-akan itu hal yang menghebohkan. Tapi itu asalnya tidak penting. Oleh karena itu kita berpikir dulu sebelum kita berkata-kata, apakah penting tidak saya mengucapkan kata-kata ini? Kalau tidak penting sudah lebih baik jangan kita katakan. Daripada apa? Daripada perkataan kita nanti membuat orang lain tersinggung, atau membuat orang lain merasa terluka. Tapi kalau kita merasa, oh ini penting, harus saya katakan kepada si A atau kepada si B, karena perkataan saya rasa bisa membangun semangat mereka, bisa membangun iman mereka, katakan, tidak apa-apa. Dan yang terakhir, bergunakah? Apakah perkataan yang kita sampaikan ini berguna untuk orang lain atau tidak? Kalau perkataan kita yang kita ucapkan ini kita rasa berguna untuk membangun semangat, itu kasihan, putus asa, saya mau memberikan motivasi, saya mau memberikan semangat. Tidak apa-apa, itu berguna. Tapi kalau perkataan kita ini hanya melemahkan iman atau hanya akan menimbulkan pertengkaran atau hanya akan menimbulkan sakit hati, itu berarti perkataan yang tidak berguna. Dan lebih baik tidak usah untuk dikatakan. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kekacauan. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini nasihat firman Tuhan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan lebih baik kita ini cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Kalau sekarang kebalik ya, orang lebih cepat untuk berkata-kata tapi lambat untuk mendengar. Belum selesai mendengar suatu berita, kita langsung simpulkan sendiri, kita katakan sendiri, kita sebarkan kabar itu kepada orang lain, tidak taunya kabar itu kabar bohong. Sekarang kebanyakan seperti itu, sehingga menimbulkan orang menjadi bingung, orang menjadi marah, orang menjadi tersinggung. Karena apa? Kita ini terlalu cepat untuk berkata-kata, lambat untuk mendengar. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus, hendaklah kita ini cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Ada tadi saya sampaikan 4 pertimbangan. Apakah perkataan ini sudah benar, pantas, penting atau berguna? Kalau semuanya sudah tercangkup, semuanya, saya bilang, ini penting, ini pantas, ini berguna, ini kabar benar kok. Tidak apa-apa kita ucapkan itu, katakan itu kepada sesama kita. Tapi kalau kita rasa, ini tidak penting, tidak berguna, daripada menimbulkan sakit hati, lebih baik stop. Kita tidak usah katakan, supaya apa? Supaya hidup kita bisa menjadi berkat. Mengapa lidah kita butuh dijaga? Mengapa perkataan kita perlu dijaga? Karena apa? Karena perkataan kita ini mengandung kuasa. Jangan sampai kita mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia dalam hidup ini. Ada 3 alasan mengapa perkataan perlu dijaga. Yang pertama, karena setiap kata-kata yang kita keluarkan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37. Matius 12 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dikatakan di sini setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita.
Karena dikatakan di ayat 7, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, bahkan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata yang kita keluarkan selama kita berada di bumi ini pada tahta pengadilan Tuhan. Kita tidak bisa berbohong saat nanti kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, karena Tuhan tahu semuanya, bahkan sampai kedalaman hati kita. Apa yang kita katakan dalam hati itu Tuhan tahu, dan itu semua harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Supaya kita tidak mendapatkan hukuman, maka jangan sampai ada kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu kita perlu untuk menjaga setiap perkataan kita. Yang kedua, mengapa perkataan kita ini perlu dijaga? Karena apa? Karena Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan berkata kepada Musa untuk bangsa Israel, apa yang engkau katakan akan Tuhan lakukan kepadamu, kepada bangsa Israel. Saya ambil contoh sini bangsa Israel dalam Bilangan 14 ayat 2. Saat bangsa Israel mengalami masalah di padang gurun, saat bangsa Israel mengalami kelaparan, kehausan, bangsa Israel sering mengeluh dan berkata, lebih baik kami mati di padang gurun ini. Lebih baik kami mati di sini. Dan Tuhan memperlakukan bangsa Israel sesuai dengan perkataannya. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mati semuanya di padang gurun. Tidak ada satupun yang tidak mati kecuali yang berumur 20 tahun ke bawah yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Tadi saya katakan bahwa setiap perkataan kita ini mengandung kuasa. Jadi saat Bapak Ibu mengalami masalah dalam hidup ini, saat kita mengalami tekanan, jalan buntu dalam hidup ini, jangan mengeluarkan kata-kata negatif. Aku pasti bangkrut. Sudahlah sakitku ini gak mungkin sembuh. Sudahlah usahaku ini pasti akan tutup. Sudahkah usahaku ini pasti akan gulung tikar. Pandemi tidak selesai-selesai, usahaku gak akan maju. Apa yang kita katakan? Tuhan dengar. Dan Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Kalau kita berkata, usahaku ini pasti akan bangkrut. Bangkrut benar usaha kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata sakitku gak akan sembuh. Sakit kita tidak akan sembuh-sembuh. Benar, apa yang kita katakan itu yang akan Tuhan lakukan. Oleh karena itu saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi masalah jalan buntu, biasakanlah kita belajar untuk mengucapkan kata-kata positif. Meskipun mungkin saat ini usaha kita mengalami jalan buntu di ujung tanduk, kita berkata, bersama Tuhan aku pasti bisa. Bersama Tuhan usahaku pasti maju, pasti sukses. Atau mungkin kita yang sakit, yang tidak kunjung sembuh, kita imani, aku pasti sehat, aku pasti kuat. Dan apa yang kita imani, apa yang kita katakan, itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau ada di bangsa Israel berkata, lebih baik kami mati aja di padang gurun. Tuhan memperlakukan bangsa Israel persis seperti apa yang bangsa Israel minta. Bangsa Israel minta mati di padang gurun, Tuhan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perkataan kita mengandung kuasa. Kalau kita mau diberkati, kita ingin menikmati damai sejahtera, ucapkan selalu kata-kata yang positif. Kata-kata positif itu juga akan membangun semangat kita untuk meningkatkan imun kita, kata-kata yang positif. Jangan sampai pernah mengeluarkan kata-kata yang negatif. Mati aku Tuhan, bangkrut aku Tuhan, itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita selalu mengucapkan kata-kata yang positif, Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Dan yang ketiga, mengapa setiap perkataan kita perlu dijaga? Karena apa? Karena perkataan kita bisa mengubah keadaan kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang jahat, dari ucapan-ucapan yang menipu.
Setiap orang kalau ditanya mau menikmati hari yang baik pasti jawabannya mau. Tidak ada satu orang pun berkata, aku mau hariku buruk, aku mau menjalani hari-hari yang penuh dengan keburukan. Tidak, pasti kalau orang ditanya mau hari-hari yang baik, oh pasti mau. Semua suka dengan hari-hari yang baik, dengan keberuntungan, dengan berkat, semua suka. Syaratnya apa? Dikatakan di firman Tuhan, kita harus menjaga lidah kita. Ada sebuah quote mengatakan bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan itu adalah doa. Apa yang kita ucapkan itu doa. Oleh karena itu, setiap hari usahakan kita selalu memperkatakan hal-hal yang positif, memperkatakan kebaikan, memperkatakan kebenaran, maka kita akan menikmati hari-hari yang baik. Tapi kalau setiap hari kita hanya memperkatakan persungutan, kita hanya ngomel, kita hanya mengatakan kekhawatiran, kita mengatakan hal-hal yang negatif, maka apa? Kita tidak akan bisa menikmati hari-hari yang baik. Saya bercontoh di sini kalau kita punya seorang anak ya, Bapak Ibu punya anak. Kalau setiap hari anak itu kita selalu kata-katakan yang positif misalnya. Aduh nak, kamu pintar, kamu pasti bisa mengerjakan ujianmu. Kamu pasti bisa jadi anak pandai, ranking 1, jadi anak yang sukses. Meskipun kadang anak kita menemui kegagalan, tapi kita masih terus memotivasi, memberikan semangat, oh kamu pasti bisa. Maka kita percaya anak kita ke depannya akan menjadi orang yang optimis, jadi anak yang sukses, orang yang berhasil. Beda halnya kalau kita tidak pernah memuji anak kita selalu mengatakan anak kita, oh kamu tuh payah banget sih, gitu aja ndak bisa, kalah sama temenmu, kalah sama anaknya ibu ini, sudah bisa ini kamu ndak bisa apa-apa, payah kamu, wah wis kamu tuh ndak akan sukses. Kalau setiap hari kita katakan itu kepada anak kita, saya percaya anak kita nanti dewasanya akan menjadi pribadi yang pesimis. Pribadi yang tidak percaya diri, bahkan menganggap iya ya, memang aku ini anak yang payah, aku ini tidak bisa apa-apa, aku tidak seperti anaknya ibu ini, aku tidak seperti temanku, aku tidak mampu apa-apa. Maka kelak dewasanya nanti anak kita akan menjadi pribadi yang gagal. Perkataan kita mengandung kuasa. Perkataan kita bisa mengubah keadaan kita. Kalau kita ingin menikmati hari-hari yang baik, meskipun saat ini kita sedang menghadapi masalah, tantangan dalam hidup ini, selalu perkatakan hal-hal yang positif. Selalu perkatakan hal-hal yang baik, baik untuk diri kita sendiri, maupun untuk sesama kita, untuk anggota keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sesama kita di lingkungan kita. Selalu ucapkan kata-kata yang positif. Setiap dari kita pasti senang mendengar kata-kata yang baik. Tidak ada seorang pun yang aku suka mendengar kata-kata yang buruk. Tidak. Semua orang pasti suka mendengar kata-kata yang baik. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, selalu ucapkan kata-kata yang positif. Ucapkan kata-kata yang penuh dengan kebaikan. Sudah tidak lagi perlu kita mengucapkan kekhawatiran. Tidak perlu pagi-pagi terus kita berkata, aduh gimana ya hari ini ya. Susah, sulit, itu yang akan terjadi. Kita akan menjalani sepanjang hari kita dengan kesusahan, dengan kesulitan. Tapi kalau kita begitu bangun pagi, kita optimis, Tuhan pasti sanggup nolong saya akan menjalani hari ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera berkat Tuhan. Maka kita akan melewati sepanjang hari dengan penuh sukacita, damai sejahtera meskipun ada masalah dalam hidup ini. Sebagai ayat terakhir dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat, apa kata firman Tuhan terhadap kehidupan kita? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap hari yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Katakan di sini, Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku bisa memberikan semangat yang baru kepada mereka yang letih lesu. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap perkataan yang kita keluarkan itu bisa memberikan semangat bagi mereka yang letih lesu. Bukan memberikan apa? Bukan menjadi batu sandungan, bukan melukai perasaan orang. Tapi biarlah setiap hari kita memperkatakan perkataan yang bisa memberikan semangat. Baik untuk kita maupun untuk orang yang mendengarnya. Jagalah setiap perkataan kita. Karena perkataan kita itu mengandung kuasa. Kita perlu menjaga setiap perkataan kita.
Karena nanti kelak kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Karena setiap kata-kata yang kita keluarkan itu bisa mengubah keadaan kita. Dan Tuhan Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jaga setiap perkataan kita. Biarlah setiap hari mulut kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mulut kita selalu penuh dengan pengagungan kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati hari-hari yang baik. Kita akan menikmati damai sejahtera. Kita akan menikmati sukacita. Dan berkat-berkat Allah melimpah atas hidup kita. Jaga setiap perkataan kita. Sehingga hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kiranya firman jadi kekuatan dalam hidup kita. Biarlah kita terus menjaga setiap perkataan kita. Biarlah mulut kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya Yesus Allah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan ada di sama-tengah ibadah kami pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin, memberkati jalannya ibadah kami umat-Mu pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Suara hamba-Mu telah berhenti berkata-kata Tuhan. Namun kami yakin ada Roh Kudus yang akan mengajar setiap kami umat-Mu Tuhan. Semakin kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Dan hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan dan meteraikan Tuhan. Kerjakan firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami. Membuat kami jemaat-Mu Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dan di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik keluarga pelayanannya Tuhan, pekerjaan yang ditekuninya Engkau membuat berhasil Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada minggu sore hari Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berlaku dengan baik, Kau terus menyertai dan Kau buat berhasil Tuhan.
segala usaha dan mata pencarian pekerjaan tangan umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh mensyukuri Tuhan dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tambahkan hikmat kepintaran Tuhan dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau buat berhasil studi anak-anak-Mu agar mereka juga boleh meraih masa depan yang cemerlang Tuhan, sebagaimana Engkau janji dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan sehati Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa bilun-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Dan Kau pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima, agar kembali mereka boleh dapat beribadah Tuhan dengan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan buat semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Pakai terus kehidupan kami Tuhan, tetap boleh semangat dan semakin giat dalam melayani Engkau Tuhan. Juga Engkau berkati tim media gereja yang sudah melayani Engkau Tuhan. Gantikan segala kelelahan fisik anak-anak-Mu dengan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga membuat mereka boleh tetap semangat dengan penuh sukacita, bertumbuh berkarya Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Berkati Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kau mencengkeram hati para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Tambahkan hikmat akal budi Tuhan, hati yang bijaksana Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat TNI Polri Tuhan, berkati tim medis yang ada Tuhan, baik para dokter, para relawan Tuhan, bahkan semua perawat yang menangani pasien COVID-19 Tuhan. Kau pakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati buat Bapak Wali Kota di Malang ini Tuhan, beserta dengan Wakil Wali Kota, serta seluruh jajaran yang ada Tuhan. Tambahkan hikmat dan kecakapan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat di Kota Malang Tuhan, sehingga membuat kami umat-Mu dapat bebas beribadah dengan memuliakan nama-Mu Tuhan dan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.